Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Setia Ningsih dari SD Negeri 1 Sukosari, Kecamatan Kasbon, Kabupaten Malang. Dan kali ini saya akan membuat proyek dari tugas yang ada di platform Merdeka Mengajar, yaitu aksi nyata Merdeka Belajar. Di dalam modul Merdeka Belajar ada beberapa tujuan yang akan kita capai. Di antaranya kita harus memahami gagasan dan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, di mana pendidikan pada zaman kita dulu memang sangat berbeda dengan keadaan siswa-siswa kita pada zaman sekarang yang sudah harus mampu memahami IT dengan baik. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Untuk topik-topik yang ada pada Merdeka Belajar ini ada 5, diantaranya 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, maka kita haruslah mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Kemudian kita juga harus bisa mengenal karakteristik dan kebutuhan dari peserta didik. Kita juga harus bisa membentuk manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, yang tidak bergantung pada orang lain. Dan kita juga perlu tahu bahwa pendidikan itu menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, tentunya suasana di lingkungan sekolah sangat mendukung. Yang kedua, tentang hal mendidik dan mengajar, ada beberapa hal, diantaranya 1, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Yang ketiga, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik, yang masing-masing anak tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Pendidik juga sebaiknya harus memiliki sistem among, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Selanjutnya, untuk modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Maka seorang pendidik haruslah mampu bergerak secara dinamis dan menyesuaikan kondisi saat ini. Yang kedua, guru bukan satu-satunya sumber belajar murid. Maka seorang guru dapat membantu murid dengan memberikan pembelajaran kontekstual yang sesuai dengan lingkungannya. Dan juga perlu diberikan adanya azas trikon sebagai prinsip untuk melakukan perubahan, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris agar tidak tertinggal. Dan untuk topik selanjutnya, melatih dan mendidik kecerdasan budi pekerti, di mana budi pekerti itu merupakan hasil bersatunya gerak pikiran dan perasaan, kehendak ataupun kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan
perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Jadi budi pekerti tidak hanya dibentuk tapi juga dibiasakan melalui pendidikan karakter yang ada di sekolah. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Maka seorang guru haruslah bisa memberikan pembelajaran yang bermakna, di mana pendidikan juga akan menuntun murid untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya. Dan kita juga perlu tahu, fungsi pendidikan adalah untuk mengantarkan siswa agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Demikianlah untuk topik Merdeka Belajar yang bisa saya sampaikan. Dan perlu juga diketahui di situ ada umpan balik. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir dan ternyata, kemudian langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah, demikianlah proses dari aksi nyata Merdeka Belajar. Dan mohon komentarnya yang ada dan juga untuk mengisi umpan balik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.